Terima kasih, selamat sore saudara-saudaraku calon warga persaudaraan Setia Hati Trate cabang Prengsewu tahun 2021. Kenapa saya katakan calon? Karena sebentar lagi kalian akan menghadapi pengesahan dan setelah itu kalian resmi menjadi saudara-saudara kami di persaudaraan Setia Hati Trate cabang Prengsewu angkatan tahun 2021. Semoga menjelang pengesahan ini tidak ada halangan yang berarti sehingga kalian bisa disahkan dengan lancar dan setelah itu bisa resmi menjadi warga PSHT. Amin. Salam persaudaraan. PSHT. 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 Baik. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, saya lihat di hadapan saya mungkin ada yang usianya lebih tua dibanding saya atau dibanding kami-kami yang ada di depan. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan nanti ada kalimat-kalimat saya dengan memanggil kalian dengan sebutan adik. Sebisa mungkin saya akan sebut dengan mas atau mbak, tapi kalau memang kesebut namanya adik, yang tua-tua mohon dimaafkan ya mas ya. Di belakang sana ada yang lebih tua secara usia dibanding saya. Semata-mata karena kita dalam momentum persaudaraan Setia Hati Trate. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin kalau membaca nama membaca huruf yang ada di baju saya, kalian sudah terlihat namanya Anton. Tapi kalau saya belum sebutkan, belum tentu saya namanya Anton. Siapa tahu saya pinjam bajunya Kang Mas yang ada di depan. Sehingga izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri terhadap saudara-saudara sekalian. Saya dulu juga sama seperti kalian. Saya pernah jadi siswa, pernah menghadapi proses seperti ini, dan kemudian baru saya menjadi warga PSHT. Alhamdulillah saya bisa berkesempatan berbicara di hadapan kalian semua bukan sebagai orang yang didatangkan dari luar untuk memberikan wawasan terhadap kalian, tapi saya bagian daripada keluarga besar PSHT. Secara nama saya Anton Ferdiansah. Yang di baju ini ya benar namanya Anton, ini baju saya kebetulan bukan baju minjem. Kalian boleh panggil saya Anton, boleh panggil saya Mas Anton. Dulu saya pernah menjadi siswa PSHT mulai dari sabuk polos sampai dengan sabuk putih, calon warga seperti kalian. Tahun 2000 di bawah 2007 saya disahkan di Kabupaten Waikanan dan sejak itulah saya resmi menjadi warga persaudaraan Setia Hati Trate. Bangga nggak menjadi warga PSHT ini? Bangga nggak? Ingin menyempurnakan pengetahuan kalian dari sisi hukum, dari sisi materi pengetahuan, supaya kalian nanti menjadi warga lebih memiliki pengetahuan yang lebih, kecintaan yang lebih terhadap organisasi ini, dan kalian bisa menjaga nama baik organisasi PSHT. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, saya harus menyampaikan tentang organisasi ini secara global terlebih dahulu. Organisasi yang kalian ikuti lebih kurang selama 1 tahun belakangan ini merupakan organisasi yang sangat besar. Tadi saya sudah katakan, di Prengsewu kalian cari saudara kalian, insya Allah di setiap kecamatan pasti ada warga PSHT. Bahkan setiap desa mungkin ada warga PSHT. Dan di nasional pun demikian. Kalian besok main ke Jogja, kalian main ke Semarang, main ke Surabaya, main ke Makassar, Ambon, Papua, juga ada warga PSHT. Apalagi kalau kalian main ke pusatnya PSHT. Di mana pusat PSHT deh? Di mana? Di Madiun. Suatu ketika saya doakan semua yang ada di hadapan saya ini bisa berkesempatan datang mengunjungi rumah besar kita di Padepokan Agung di Madiun, supaya sempurna rasa bangganya menjadi warga PSHT. PSHT dahulu pada saat kami menjadi siswa mungkin masih memegang kultur ketradisionalannya. Kami dulu di PSHT ini yang dilatih hanya fisik, kemudian dilengkapi dengan yang namanya KSH-an dan kerohanian. Karena dulu zamannya juga bukan zaman sekarang. Zaman sekarang sudah berbeda. Apa yang disampaikan Bang Tony tadi ada benarnya. Meskipun saya tidak melihat secara langsung dia menyampaikan, tapi saya yakin dia sudah pernah menyampaikan bahwa perkembangan zaman hari ini menuntut kita untuk terus mengeksplorasi diri, untuk ikut juga berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dulu
Zaman itu ada bapak-bapak di belakang sana, saya lihat, Pak, waktu kecil sudah pernah megang HP Android belum, Pak? Belum. Zaman bapak-bapak yang ada di belakang sana, kecilnya dulu belum megang HP Android. Tapi zaman sekarang, mana yang paling kecil di sini? Kalau secara badan nih, saya lihat ya, umur berapa kamu nih? 16 tahun, sudah punya HP Android. Zaman beliau sekarang, anak kecil sudah pegang yang namanya HP Android. Artinya itulah bukti perkembangan zaman. Dulu kalau kita mau melihat wajah lawan bicara kita, misalnya kita teleponan, dari sisi jumlah, saya pikir kalau kalian nanti menjadi warga, kalian menggunakan baju PS1, dimanapun kalian akan bermain di Prank Sewu ini, pasti kalian temukan saudara kalian. Benar gak nih? Sekarang aja sebagai siswa, kadang-kadang kalau lagi main sering ketemu sama Mas Patinya kan? Banyak gak warga PS1 di Prank Sewu? Nah, 2021 Prank Sewu akan menambah sekitar 1.300 calon warga PS1. Artinya kalian akan mendapatkan tambahan warga sekitar 1.300 orang. Bayangkan kalau kalian punya keluarga dengan jumlah ribuan, setidaknya dimanapun kalian akan bermain, dimanapun kalian akan bersinggah, mampir atau apapun istilahnya, setidaknya kalian sudah ada tempat atau untuk bersilaturahmi dengan sesama saudaranya ya. Ingat, saat nanti kalian sudah menjadi warga PS1, meskipun kita baru kenal, tapi kalau sudah dalam satu organisasi, maka kalian adalah saudara saya dan saya adalah saudara kalian. Jadi kalau saya belum bisa mengenalkan wajah kalian satu persatu, saya mohon maaf, tapi tolong kalau kita ketemu di luaran sana, kalian yang menegur saya karena kalian adalah bagian daripada keluarga saya. Saya berharap begitu juga sebaliknya, saat saya bermain ke Prank Sewu atau berkunjung ke Prank Sewu, mudah-mudahan kalian juga tidak keberatan kalau saya mampirin ya. Keberatan nggak kalau kira-kira saya mampir di rumahnya nih? Benar. Sebaliknya juga demikian, kalau kalian main ke Bandar Lampung, saya kebetulan rumahnya di Bandar Lampung. Saya berkantor juga di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung itu di Jalan Korbi ada namanya Kantor Lembaga Hukum dan Advokasi. Kalau disingkat LHA PS1 Lampung. Itulah rumah kalian, itulah kantor kalian. Jadi kalau kalian main ke Bandar Lampung, cari Sekretariat LHA Provinsi Lampung, silahkan kapanpun kalian akan berkunjung ke situ, kami akan menerima dengan senang hati. Karena itulah makna persaudaraan di PS1. Saya meskipun sebagai warga yang lebih dulu dibanding kalian, saya nggak bisa terbang nih. Kalau kena pisau juga masih luka, dan mungkin mamas-mamas yang ada di depan juga sama. Situ ada mama saya gagah pakai baju pangkalan, tapi saya yakin juga nggak bisa terbang meskipun sudah warga PS1. Kita di PS1 ini diperkuat adalah makna persaudaraannya. Karena dengan makna persaudaraan itu melebihi makna apapun, dan kita akan bisa mau ngapain aja di PS1 kita bisa. Kita punya kesulitan di Bandar Lampung, kita kontak saudara kita yang ada di Bandar Lampung, insya Allah dia bisa bantu. Untuk maksud hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maksudnya di Indonesia ini hukum rata-rata tuh lebih mengena kepada kaum bawah, berlaku untuk kaum kita yang ibarat derajatnya tuh menengah ke bawah, itu lebih mengena. Dan tumpul ke atas, jarak orang atas yang terkena hukum, tersentuh hukum. Ya, untuk jelas segitu saja. Bapak Saudara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Pak Saudara. Setidaknya beliau sudah berani mencontohkan bagaimana berbicara di hadapan khalayak ramai, dan kalian juga harus berani sama seperti beliau. Saya yakin semua bisa kok. Sebagian besar di hadapan saya ini ngerti apa makna yang saya sampaikan tadi, tapi hanya kurang keberanian untuk menyampaikan di hadapan banyak. Adik-adikku, saudara-saudaraku yang saya banggakan, di awal tadi saya sudah sampaikan, sebagian besar warga PSHT adalah dari kalangan menengah ke bawah.
yang tidak sependapat mohon maaf, mungkin status sosialnya lebih dibanding saya mohon maaf. Tidak semua memang saya katakan, tapi saya tadi sudah sampaikan sebagian besar warga PSHT adalah dari kalangan menengah ke bawah. Yang disampaikan oleh Pak Sudarno tadi bahwa hukum itu lebih tajam ke bawah adalah untuk kalangan menengah ke bawah, berarti untuk kalangan ki. Berarti kalau kita berhadapan dengan persoalan hukum itu tajam sekali, nggak memberikan ruang untuk orang-orang susah, nggak ada tempat hukum itu untuk orang miskin. Saya profesi sebagai pengacara. Kalau kita susah, nggak punya uang, kita di jalan ngomong ayam, kita kadang-kadang harus jual kambing untuk menyelesaikan persoalan itu. Kalau enggak kita mendapatkan sanksi yang berat. Bayangkan begitu tajamnya hukum itu bagi masyarakat menengah ke bawah. Disitulah kami hadir untuk melindungi saudara-saudara kami. Jadi satu ketika ada warga PSHT yang bersinggungan dengan hukum, di PSHT sudah menyediakan yang namanya lembaga hukum dan advokasi.